Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan tentang sila ke-7 dari 8 sila atau Uposatha sila yang dijalanin pada saat hari-hari Uposatha. Nah, sila ke-7 ini apa? Naca Gita Wadita Wisuka Dasana Malagandha Wilepana Dharana Mandana Wibhusana Thana Weramani Sikhapadang Samadhiyami. Artinya apa? Saya mengambil latihan untuk menghindari diri dari naca. Naca adalah tarian. Tarian yang seperti apa yang disebut sebagai tarian? Ya, di Pacittiya Atthakatha atau Winaya Atthakatha dijelaskan apa yang disebut dengan tarian. Jadi tarian ini adalah tarian apakah oleh penari profesional atau penari seperti yang tarian yang ditarikan oleh misalnya orang mabuk, ya, berarti tarian biasa. Ya. Kemudian hewan yang menari seperti tarian merak, tarian burung, tarian monyet dan lain sebagainya. Nah, semua ini termasuk tarian. Jadi kita tahu ya, bahkan yang tarian memang dilakukan secara mahir atau bahkan dilakukan dengan ceroboh seperti seorang pemabuk, atau bahkan tarian burung merak yang mungkin cuma hanya sekedar menggoyang-goyangkan ekornya atau berputar-putar saja, itu semua adalah termasuk tarian. Jadi kalau kita menari seperti itu atau menyuruh orang lain menari seperti itu atau menonton tarian seperti itu, maka kita melanggar pelanggaran yang sila ke-7. Yang kedua adalah gita. Gita adalah nyanyian. Nah, di Pacittiya Atthakatha dijelaskan apa yang disebut sebagai nyanyian. Nyanyian di sini adalah apakah semua lagu yang bisa dinyanyikan, termasuk juga lagu-lagu atau lirik yang disukai oleh orang-orang bijaksana. Nah, lagu yang seperti apa disukai oleh orang bijaksana adalah lagu yang mengandung unsur atau kualitas Buddha, Dhamma, Sangha, atau kualitas-kualitas pengembangan batin. Nah, kemudian lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat pemakaman makhluk suci atau pada saat parinibbananya mereka, nah itu juga tidak boleh termasuk pelanggaran. Kemudian lagu yang dinyanyikan di cetia, di pagoda, ya. Nah, berarti semua termasuk lagu-lagu Buddhis ya pada saat menjalankan Uposatha sila tidak boleh didengarkan. Kemudian bahkan termasuk nyanyian atau senandung pada saat seorang biku memberikan ceramahnya dengan tanpa pengendalian diri. Jadi seperti menyanyi, membacakan syair Pali dan lain sebagainya, tapi sengaja ditarik-tarik. Nah, itu semua termasuk nyanyian katanya ya. Jadi kalau kita menyanyi dengan demikian ya, atau mendengar lagu yang seperti ini ya, atau kita menyuruh orang lain menyanyi seperti ini, nah maka semuanya adalah pelanggaran. Kemudian yang ketiga adalah wadita. Wadita adalah permainan musik. Ya, dijelaskan bahwa semua jenis alat-alat musik seperti alat-alat musik melodis, yaitu alat musik tiup, petik, tekan, ya. Nah, semua yang bisa menghasilkan melodi itu semua adalah alat musik. Kemudian ada alat musik ritmis yang hanya menimbulkan ritme. Contohnya seperti perkusi, gendang, tambur, drum dan lain sebagainya. Atau bahkan alat musik dari air ya. Jadi gendrang air atau gendang air yang ditepuk-tepuk untuk menimbulkan ritme ya. Nah, jadi kalau zaman sekarang orang pukul tangan ya, tepuk tangan, atau bahkan dengan kaki, ketukan kaki, atau dengan jari jemari yang mengetuk meja, kursi, kayu dan lain sebagainya ya. Jadi itu semua adalah permainan musik katanya ya. Apakah bermain sendiri, menyuruh orang lain bermain musik, atau hanya sekedar kita yang play ya, kita yang memencet sendiri dengan pencet tombol itu, maka lagu ya atau tontonan-tontonan hiburan bisa lalu kelihatan. Nah, berarti itu adalah oleh diri sendiri ya. Atau bahkan kita suruh orang lain memencetkan tombol tersebut juga sama saja ya.
Nah, jadi itu yang harus dihindari. Kemudian wisuka dasana. Nah, di Uposatha Sutta, ya, di Anguttara Nikaya namanya Uposatha Sutta. Di sana Buddha mengajarkan wisakha tentang menjalankan uposatha. Ya. Nah, di sana juga ada penjelasan di Atthakatha, ya, menjelaskan bahwa wisuka dasana itu adalah semua tontonan hiburan yang berlawanan, yang tidak sejalan dengan ajaran Buddha, yang bisa menjadi duri atau penghambat, ya, dalam pengembangan spiritual. Nah, tontonan-tontonan itu dikasih contoh oleh Buddha sendiri di misalnya Brahmajala Sutta atau Samanyaphala Sutta, ya. Di sana Buddha menjelaskan contoh-contohnya seperti menonton tarian, menonton nyanyian, menonton permainan musik, pertunjukan drama, pembacaan narasi atau dongeng, kemudian acara pemukulan gong dan lain sebagainya, acara pukul tambur, ya. Nah, kemudian pameran lukisan. Nah, hati-hati ya, berarti kita pergi ke museum juga hati-hati ya, pameran lukisan. Kemudian permainan bola besi, pertunjukan permainan di atas bambu, ya. Nah, berarti kalau nonton panjat pinang gitu ya, itu juga tidak boleh. Upacara permandian tulang, nah ini adalah upacara-upacara mistis ya, yang bersifat spiritual juga. Kemudian pertandingan gajah, pertandingan kerbau, ya, sapi, kambing, domba, ayam, burung puyuh bahkan ya. Kemudian pertandingan dengan instrumen atau dengan tongkat, atau pertandingan dengan tanpa tongkat seperti gulat ya, tangan kosong. Kemudian pertandingan gulat, kemudian serdadu berperang, inspeksi serdadu, perencanaan militer, melihat tentara beraksi. Nah, ini hanya sebagian saja ya contoh-contoh yang diberikan Buddha di Brahmajala Sutta atau Samanyaphala Sutta. Nah, tapi kita tahu bahwa hiburan, tontonan hiburan yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha itu banyak sekali. Misalnya yang zaman sekarang orang suka nonton di YouTube, di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya ya, yang tidak berhubungan dengan Dhamma, yang bisa menghambat latihan spiritual, tidak membuat kemajuan dalam spiritual. Semua itu adalah wisuka dasana. Ya. Kemudian, ya. Nah, untuk sejauh ini dijelaskan bahwa kalau misalnya dari rumah sendiri ya, kita terdengar atau misalnya di depan rumah ada orang bermain musik ya, atau orang buka musik ya, kita terdengar atau terlihat. Nah, apakah ini juga pelanggaran? Oh, ternyata bukan pelanggaran dijelaskannya. Jadi kalau terdengar atau terlihat dari dalam rumah tidak termasuk. Kemudian juga misalnya kalau kita dalam perjalanan ya, misalnya Anda pada saat bawa mobil ada pengamen menyanyi, menari, nah kalau terlihat terdengar tidak apa-apa ya, tidak melanggar. Kemudian juga misalnya Anda diundang makan ya di restoran, di rumah makan, nah di sana ada tarian, ada nyanyian, kalau Anda terlihat atau terdengar itu tidak apa ya. Nah, tapi kalau menyuruh mereka menyanyi atau pesan lagu, titip pesan lagu ya, dan lain sebagainya, itu juga termasuk pelanggaran. Ya. Nah, tapi di sini ya kita perlu tahu bahwa misalnya kita memukul tongkat, memukul kentongan, atau memukul gong, tapi tujuannya adalah untuk misalnya memberikan tanda bahaya ya, atau hanya tanda untuk membangunkan yogi seperti memukul gong, atau hanya misalnya pergantian sesi meditasi lalu dipukul gong atau memukul bel gitu ya. Nah, itu tidak termasuk permainan musik ya. Jadi tidak melanggar. Kemudian selanjutnya malagandha wilepana dharana mandana wibhusana ya. Nah, mala. Nah, dijelaskan di Uposatha Sutta Atthakatha, itu berarti Anguttara Atthakatha. Di sana dijelaskan mala adalah bunga ya. Jadi kata kerjanya apa? Dharana. Dharana adalah mengenakan ya. Jadi mengenakan bunga. Apakah di kepala, di leher, di telinga, atau sebagai gelang tangan, gelang kaki, di tangan ya. Nah, semuanya adalah mengenakan bunga-bungaan termasuk pelanggaran sila ketujuh. Kemudian wilepana, mandana ya. Wilepana adalah semua kosmetik ya,
apakah sebagai salep, cairan, ya, atau dalam bentuk apapun, bubuk, ya, hanya atau sebagai seperti batang lipstik, ya, semuanya juga termasuk wilepana. Nah, kata kerjanya adalah mandana. Mandana di sini ya dijelaskan di kata-kata bahwa una tanang purento, ya, una tanang. Jadi una itu kurang, tanang tempat yang kurang, purento dipenuhi, ya. Nah, berarti dimuluskan. Jadi misalnya kalau kulit ada yang bolong gitu ya. Nah, jadi misalnya kita tutup dengan lipstik atau tutup dengan bedak gitu ya. Supaya apa? Supaya mulus kulitnya, ya. Nah, ini berarti termasuk seperti ada perempuan yang menggunakan alkohol untuk mengecilkan pori-pori, ya. Nah, itu semua termasuk dalam unatanang purento, ya. Jadi termasuk wilepana mandana. Nah, jadi semua kosmetik yang tujuannya untuk mempercantik diri, ya, untuk memuluskan kulit, memutihkan kulit dan lain sebagainya, itu adalah wilepana mandana, pelanggaran sila ketujuh. Nah, tetapi menggunakan seperti salep atau pelembab kulit untuk menghindari diri dari cuaca, ya, misalnya supaya tidak kering, supaya tidak pecah-pecah. Nah, itu untuk alasan kesehatan, ya, alasan kesehatan menggunakan. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi hindari yang ada mengandung unsur wangi, ya, bau-bauan. Kemudian gandha, ya, gandha wilepana wibhusana, ya. Nah, wibhusana di sini adalah menghias diri, ya, menghias diri dengan gandha. Gandha di sini adalah parfum. Kemudian wilepana juga kosmetik. Jadi tujuannya adalah untuk menghias diri, ya. Jadi kalau di sini ya kita asumsi berarti termasuk semua perhiasan, ya, seperti gelang, anting-anting, cincin yang tujuannya adalah untuk menghias tubuh, ya. Nah, apakah wangi-wangian juga? Nah, semuanya termasuk dalam gandha wilepana wibhusana, ya. Nah, jadi demikianlah penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.